Halo, apa kabar pemirsa? Senang berjumpa kembali dengan Anda di Special Report edisi Selasa 7 Februari 2017 bersama saya Merida Surya. Sidang lanjutan Dahlan Iskan yang seharusnya digelar hari ini ditunda karena Dahlan menjalani perawatan di rumah sakit. Meski demikian, perkara pelepasan aset PWU tidak lengkap jika tanpa mengikuti proses persidangan Kepala Biro Aset PT Pancawira Usaha Wisnu Wardana yang digelar bersamaan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Wisnu diduga mengetahui langsung proses pelepasan aset di Kediri dan Tulung Agung. Nah, apa saja yang terungkap? Inilah Special Report mengawal sidang Dahlan Iskan selengkapnya. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Sidang lanjutan perkara pelepasan aset PT Pancawira Usaha yang menghadirkan terdakwa Dahlan Iskan di Pengadilan Tipikor Surabaya hari ini ditunda. Sidang ditunda karena Dahlan Iskan sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sidang kasus PT PWU ke-13 yang sedianya digelar hari ini ditunda karena alasan Dahlan Iskan sakit. Menurut tim penasihat hukum Dahlan Iskan, sejak hari Senin kemarin menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Dahlan dirawat karena trombositnya menurun sejak Jumat pekan lalu. Karena kondisi kesehatan yang menurun, dokter yang menangani Dahlan memberikan istirahat selama 6 hari terhitung sejak tanggal 6 Februari hingga 11 Februari mendatang. Saat ini sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim Tahsin, penasihat hukum Dahlan telah mengirimkan surat keterangan sakit kepada Pengadilan Tipikor Surabaya dan Jaksa Penuntut Umum. Ini yang instansi kantor pertanahan Tulung Agung yang menyatakan tidak ada persetujuan dari DPR, saudara dapat bisa itu pendapat pribadi atau dasar dokumen. Nah, dia ngomong itu pendapat kan gitu, pendapat pribadi. Lah kalau pendapat pribadi kan bukan keterangan yang punya nilai pembuktian. Karena kita tanya tadi, saudara tahu tentang bunyi pasal 14, bunyi pasal ini, dari mana? Ditunjukkan oleh jaksa kan begitu. Nah artinya ini kan ada sesuatu upaya dari jaksa penyidik ya untuk membangun seolah-olah dakwaannya itu benar adanya. Tapi sampai dengan hari ini saksi-saksi yang dihadirkan hampir semua ya, kami sementara mengambil kesimpulan ya tidak ada yang membuktikan dalil bahwa Pak Dahlan itu melakukan perbuatan melanggar hukum seperti dakwaan. Rencananya sidang akan kembali digelar pada hari Selasa pekan depan dengan agenda pembuktian memeriksa saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Dari Surabaya, Katrinesia dan Suryadi Suryaningrat, MNC Media melaporkan. Sidang lanjutan kasus PT PWU hari ini ditunda karena kondisi kesehatan Dahlan Iskan yang menurun. Berikut cuplikan saat hakim memutuskan sidang ditunda pagi tadi. Hadirin, mohon mundur kembali. Ya, sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Dahlan Iskan dibuka dan nyatakan terbuka. Ya, terdakwa silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya kami selaku penasihat hukum menyampaikan mohon maaf ada keterlambatan sidang ini karena kami dari rumah sakit tadi menjenguk beliau Pak Dahlan dan memang dalam mulai dari hari kemarin sedang menjalani perawatan inap dengan kondisi sakit dan kemudian kami juga bertemu dengan tim dokter, jadi memang disarankan beliau rawat inap, butuh waktu istirahat kurang lebih 6 hari dan juga nanti masih ada tindakan medis terkait dengan lab lanjutan gitu. Nah, kami juga belum tahu. Nah, sementara ini kami juga minta surat keterangan dirawat dan surat keterangan istirahat sekaligus permintaan dari keluarga untuk masuk di rumah sakit. Hasil lab masih on proses ya, jadi yang sebelumnya aja yang sudah ada. Ya.
dan ini kami serahkan ke Yang Mulia. Ya, silakan. Ya, ini penuntut umum mau dilihat. Ini ada dua, kami satu apa? Sama. Beda ya? Oke, nanti kami kopi aja satu kasih. Siap. Oke, nanti kita kopi. Siap. Iya, minta perawat. Ya, penuntut umum, ini dari penasihat hukum terdakwa menyerahkan surat yang berisi surat keterangan dirawat, dan yang kedua adalah surat keterangan istirahat dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Di dalam surat keterangan dirawat dan surat keterangan istirahat ini karena sakit memerlukan istirahat selama 6 hari. Ya, sejak ini tertanggal kemarin tanggal 6 ya, sampai dengan tanggal 11. Tanggal 11 itu ada apa? Hari Sabtu, Pak. Sabtu ya. Hari Jumat nggak bisa kita sidang ya. Tadi kami sudah, kita juga belum tahu perkembangannya seperti apa. Ya, Jadi masih diinfus. masih diinfus ya. Ya, penuntut umum bagaimana? Ada pendapat? Ya, izin ketua majelis, makanya karena memang ada surat sakit, kami juga nanti tergantung dari Pak Majelis apakah kami akan memantau atau tidak. Sekarang mengenai hari ini kita karena ada sakit, Ya, kami tidak keberatan. baik. Ya, mudah-mudahan ya setelah istirahat dan setelah dirawat dan istirahat dan kesehatannya, kondisi kesehatannya cepat membaik, dan kita akan lanjutkan persidangan ini ke hari 1 minggu yang akan datang, yaitu hari Selasa tanggal 14 Februari 2017. Ya, saya kira begitu penuntut umum. Jadi persidangan kita tunda. Kita akan lanjutkan kembali pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017. Dengan acara masih mendengar keterangan saksi yang akan diajukan oleh penuntut umum. Ya, supaya diajukan lagi ya terdakwa pada hari tersebut. Demikian sidang ditutup.
Siapa saja yang dijadwalkan sebagai saksi? Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini Special Report mengawal sidang Dahlan Iskan masih akan kembali lagi. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Anda kembali menyaksikan Special Report. Pemirsa, jika saja sidang ke-13 perkara pelepasan aset PT Pancawira Usaha tidak ditunda, sejumlah saksi akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, mulai mantan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, pengusaha Ali Markus hingga Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri. Kasus yang menjerat mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan memang melibatkan banyak nama besar di Jawa Timur. PT PWU merupakan perusahaan daerah yang diubah oleh tangan dingin Dahlan Iskan menjadi perusahaan yang sehat dari sebelumnya sekarat. Penunjukan Dahlan Iskan sebagai direktur utama tentu saja dilakukan dengan matang, dengan tujuan agar PWU kembali meraup untung setelah lama buntung. Dan nyatanya, menurut klaim Dahlan, PT PWU sebelum ditinggal dirinya sudah meraup untung, keuangan kembali sehat. Namun belakangan menurut Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kebijakan pelepasan aset ternyata menuai masalah. Puluhan orang diperiksa untuk membuktikan dugaan itu. Pada sidang yang ke-13 atau hari Selasa ini, Jaksa Penuntut memanggil 8 nama saksi, yakni mantan Gubernur Jawa Timur, pengusaha Ali Markus, Basanto Yudhoyono, RMA Amirullah Suryo Lelono, Abdul Ghafar Ahmad Syukur, Sofyan Lesmanto, peserta lelang, Ahmad Jailani, Sekwan DPRD Jatim, serta Sam Santoso, Dirut PT Sempulur Adi Mandiri yang membeli 2 aset di Kediri dan Tulung Agung. Ke-9 saksi tersebut rencananya juga akan bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Wisnu Wardana. Wisnu merupakan Kepala Biro Aset PT PWU semasa Dahlan Iskan menjadi Dirut tahun 2000 hingga 2010. Namun karena alasan Dahlan sakit, 8 orang tersebut pun urung menjadi saksi. Dari Surabaya, Catherine Nesya dan Suryadi Suryaningrat, MNC Media melaporkan. Usai sidang Dahlan Iskan ditunda, sidang lanjutan perkara pelepasan aset PT Pancawira Usaha dengan terdakwa Wisnu Wardana langsung digelar di tempat yang sama. 4 saksi fakta dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Sidang sempat memanas membuat JPU bingung karena keterangan saksi berbeda dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Sidang lanjutan perkara pelepasan aset PT PWU yang menyeret Kepala Biro Aset Wisnu Wardana kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya. Jaksa Penuntut Umum mengundang 8 saksi fakta, namun hanya 4 saksi yang hadir, yakni Ali Markus dan Abdul Ghafar Ahmad Syukur, keduanya mantan komisaris PT PWU, Ahmad Jailani, sekretaris Dewan DPRD Jatim, serta Sofyan Lesmanto, peserta lelang aset. Saat sidang berlangsung, keterangan saksi Sofyan Lesmanto terkait jual beli aset di Tulung Agung sempat membuat jaksa penuntut kebingungan. Pasalnya, keterangan saksi di BAP dan saat persidangan berbeda. Tak pelak hal itu membuat jaksa penuntut geram. Jaksa bahkan menyatakan jika keterangan saksi tidak benar akan terancam pidana. Mereka sudah disumpah, tapi mereka memberikan keterangan yang palsu. Nanti tentunya tugas penyidik untuk memantau terhadap perkembangan ini, ya. Karena dulu dalam memberikan keterangan di bulan November 2016 sudah kita tanya tadi di persidangan, mereka tidak dipaksa, mereka tidak diarahkan, dan mereka sadar. Apalagi mereka seorang S2 manajemen, sehingga dia mampu dan tahu. Tapi setelah diperiksa mereka di sini tadi jauh berbeda dengan keterangan itu. Rencananya sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan. Seperti diketahui, terdakwa Wisnu Wardana merupakan Kepala Biro Aset PT PWU saat penjualan aset terjadi. Mantan Kepala DPRD Surabaya itu diduga terlibat langsung penjualan aset di Kediri dan Tulung Agung. Dari Surabaya, Catherine Nesya dan Suryadi Suryaningrat, MNC Media melaporkan. Pemirsa, berikut cuplikan sidang Dahlan Iskan pada pekan lalu di Pengadilan Tipikor Surabaya. Antara pendirian tertanggal 29 Mei 2003 nomor 204 dibuat di hadapan Parsiki Purnomowati, Sarjana Hukum Notaris di Kediri, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI tertanggal 8 Oktober 2003 untuk selanjutnya dalam akte ini disebut pihak kedua penerima kuasa. Para penghadap telah saya notariskan, para penghadap terlebih dulu menerangkan bahwa di antara para penghadap telah membuat ikatan jual beli
atas sebidang tanah hak guna bangunan nomor 3578 Kelurahan Kenayan seluas 24.560 meter persegi diuraikan dalam surat ukur tanggal 25 Juli 1992 nomor 48/1992, sertifikat diterbitkan kantor pertanahan Kabupaten Tulungagung tanggal 14 Agustus 1992 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Tulungagung, Kelurahan Kenayan, tertulis atas nama Perusahaan Daerah Sarana Bangunan Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur berkedudukan di Surabaya. Termasuk peralatan-peralatan industri keramik antara lain mesin-mesin dan perlengkapannya, demikian beserta dengan segala sesuatu yang berdiri tertanam yang di tempat yang akan ditempat. Jadi kalau itu hanya pembacaan akte, saya pikir Ya, saya kira cukup ya. Intinya berapa nilainya? Sesuai dengan akta jual beli. Ya. Sesuai dengan akta jual beli nomor 635/2004, di sini nilai harga tercatat 4.750 juta rupiah. Harga yang tercatat di dalam akta jual beli. Harga apa itu tadi? Harga tanah. Tanah dan bangunan, tempat tanah saja? Tanah dan bangunannya di atasnya, Pak. Semua yang ada di atas bangunan itu. 4.750 juta rupiah. 750 juta rupiah ya. 11 Agustus 2004 ya. Ya, Pak. Baik. Apakah di dalam dokumen yang ada di BPN Tulungagung dicantumkan juga akte ikatan jual beli nomor 202 tanggal 22 November 2003? Di data yang ada tidak dicantumkan, Pak. Tidak dicantumkan. Hampir. Yang akte nomor 203 tanggal 22 November 2003, kuasa untuk menjual dari Tuan Dahlan kepada PT Sepulur. Ini nomor 2, Pak. Ini. Yang 202 yang saya tanyakan. Tidak dicantumkan. Yang 203 juga tidak dicantumkan. Tidak, Pak. Yang 204 tanggal 22 November 2003. Tidak, Pak. Perjanjian pengosongan. Tidak. Di dokumen Tidak ada. tidak ada. Tidak dilampirkan. Yang ada hanya akte saja. itu saja. Nomor 635 11 Agustus 2004. Baik. Apakah di dalam akte ataukah di dalam dokumen-dokumen itu sudah ada lampiran SPPT, NCOP terhadap nomor objek pajak tanah tersebut? Ada, Pak. Ya. Coba saudara, sesuai dengan surat pemberian pajak terutang, pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan nomor SPPT 35.004.002/0001 tahun 2004. Di sini tercatat bumi luasnya 24.590, kelas A 23, per meter perseginya 335.000 rupiah. Jadi jumlah 8.237.650.000 rupiah. Bangunan 3.310, per meter perseginya 429.000, NCUP-nya 1.419.990.000 rupiah. Jadi total NCUP 9.657.640, mohon maaf, 9.657.640.000 rupiah. Dalam sidang Wisnu Wardana terungkap jika memang ada surat persetujuan dari Ketua DPRD terkait pelepasan aset PT PWU. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Special Report.
sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Pemirsa, dalam sidang Wisnu Wardana terungkap jika ada surat persetujuan terkait pelepasan aset PT PWU dari Ketua DPRD. Bukti itu ditunjukkan oleh Sekretaris Dewan DPRD Jatim. Dalam keterangan saksi fakta, yakni dari pihak DPRD Jatim membenarkan jika adanya surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Jatim untuk pelepasan aset PT Pancawira Usaha di Kediri dan Tulung Agung pada tahun 2002. Dalam sidang siang tadi, Sekwan DPRD Jawa Timur Ahmad Jailani menunjukkan surat Ketua DPRD Jatim untuk pelepasan aset PT PWU kepada Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Surat tersebut menjelaskan bahwa Ketua DPRD Jawa Timur menyetujui penjualan 33 aset milik pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini PT PWU. Itu kan hanya dalam bentuk surat. Surat Ketua DPRD Jawa Timur kepada Gubernur. Untuk penjualan aset PT PWU ini? Saya tidak bisa menafsirkan seperti itu, keputusan itu. Itu hanya dalam bentuk surat dari Ketua DPRD kepada Gubernur yang perihalnya beri izin untuk pembelian dan pelepasan aset. Surat Ketua DPRD Jawa Timur ini sempat diprotes oleh terdakwa Wisnu Wardana. Pasalnya surat yang ditunjukkan oleh saksi ini merupakan bagian dari produk hukum yang dikeluarkan oleh DPRD Jatim, bukan surat biasa. Surat inilah yang menjadi polemik di sidang Dahlan Iskan karena dituduh penjualan aset tanpa persetujuan DPRD Jawa Timur. Dari Surabaya, Katrinesia Suryadi Ningrat, MNC Media melaporkan. Pada sidang Jumat pekan lalu, penasihat hukum Dahlan sempat protes kepada saksi. Sidang yang menghadirkan 5 saksi itu, penasihat hukum protes lantaran salah satu saksi memberikan keterangan yang tidak diketahui. Saat sidang berlangsung, salah satu saksi dari kelurahan memberikan keterangan yang cukup mengherankan. Pasalnya, saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum terkait proses pelepasan aset PT PWU di Jalan Hasanuddin nomor 1, saksi menjelaskan bahwa harga tanah milik PT PWU itu tidak berdasarkan aturan NJOP, melainkan dari harga maklar tanah. Selain itu, saat proses pelepasan tanah PT PWU ke PT Sempulur Adi Mandiri, saksi belum menjabat sebagai lurah setempat. Hal ini diprotes oleh kuasa hukum Dahlan Iskan. Menurut kuasa hukum, seharusnya saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum benar-benar saksi fakta. Ketika kita coba pertanyakan, ini yang instansi kantor pertanahan Tulung Agung yang menyatakan tidak ada persetujuan dari DPR, saudara dapat bisa itu pendapat pribadi atau dasar dokumen. Nah, dia ngomong itu pendapat kan gitu, pendapat pribadi. Lah kalau pendapat pribadi kan bukan keterangan yang punya nilai pembuktian. Karena kita tanya tadi, saudara tahu tentang bunyi pasal 14, bunyi pasal ini dari mana? Ditunjukkan oleh jaksa kan gitu. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa keterangan saksi akan diselidiki. Pasalnya, sidang hari ini masih akan berlanjut. Tapi fakta di lapangan dari keterangan saksi tadi, ternyata tanah yang ada di Kelurahan Kenayan, Jalan Hasanuddin nomor 1 Tulung Agung, yang notabene tahun 2003 itu pabrik masih operasional, ada tanah, ada gedung, ada mesinnya. Itu dijual sekitar 4.700 sekian. Tapi NJOP dari keterangan dari BPN tadi dan dari Dispenda itu 10.900 sekian. Masih di bawah NJOP. Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum rencananya akan menghadirkan 40 saksi dalam perkara ini. Hingga sidang ke-10, sudah 27 saksi yang dihadirkan jaksa. Dari Surabaya, Katrinesia dan Haryohanggoro, MNC Media melaporkan. Pemirsa, berikut kita saksikan cuplikan sidang Dahlan Iskan di Pengadilan Tipikor Jumat pekan lalu. Jelas sekali. Pertanyaannya gitu Loh, ini kewenangan kami bertanya. Kalau mereka bisa menjawab silakan, kalau nggak silakan. Jadi mohon maaf, kita saling menghargai ya. Mohon izin yang mulia. Ya, dilanjut. Ya, siap.
saudara jaksa di dalam BAP nomor 8 dan tentang syarat-syarat ya. Iya, Pak. Peralihan balik nama dari PWU menjadi atas nama PT Sempulur itu dari ayat 1 sampai 24 Anda membenarkan? Iya, Pak. Oke. Sesuai dengan data yang ada. Terkait dengan masalah terbitnya peralihan nama dari PT Sempulur kepada PT PWU kepada PT Sempulur Adi Mandiri ya, berarti memenuhi syarat kan gitu. Pertanyaan saya terkait dengan salah satu syarat yang saudara sebutkan. Ini karena saudara menjelaskan atas dasar dokumen ya. Iya, Pak. Bukan atas dasar saudara tahu dan menangani proses ini kan begitu. Iya, berdasarkan dokumen yang ada. Dokumen yang ada. Baik, dari dokumen yang ada terkait dengan surat kepala Kanwil Provinsi Jatim ya, ini saudara sebut sebagai syarat yang nomor 2 ya. Saudara bisa jelaskan tentang masalah persetujuan tentang izin peralihan itu? Betul, Pak. Pada pokoknya isinya tentang apa? Iya. Isinya di sini mengenai izin, sebenarnya PT PWU sudah mengajukan izin kepada DPRD, sedangkan DPRD pada saat ini menyampaikan surat yang intinya, mohon maaf, apa saya bisa bacakan sedikit kok Pak Cumaan. Ini mendasari pada surat gubernur dan DPRD sekarang ini. Sebelum surat DPRD, pada pokoknya isi surat Kanwil itu bunyinya tentang apa, Pak? Guna memenuhi syarat surat ketua DPRD dan surat gubernur tanggal dan nomor bla-bla nanti yang saya jelaskan, maka kepada PT Pancawira Usaha Jawa Timur disarankan melaporkan pengalihan atau pelepasan aset tersebut kepada DPRD Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur selaku komisaris perseroan. Terus? Yang berikutnya, bahwa jual beli sebagaimana dimaksud butir 4 telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham sebagaimana akta keputusan rapat pemegang saham luar biasa PT Pancawira Usaha tanggal 21 November 2003 nomor 3 yang dibuat di hadapan Wahid Hasim Notaris Surabaya, sehingga demikian akte jual beli nomor tanggal 11 Agustus 2004 dan nomor tanggal 11 Agustus 2004 nomor 635 2004 yang dibuat oleh Sri Areni SH MM PPAT Kabupaten Tulungagung dapat dipergunakan sebagai dasar balik nama HGB 578 Kelurahan Kenayan menjadi atas nama PT Sempulur Adi Mandiri di Kediri. Oke, artinya ada 3 poin itu. Iya. Tentang adanya persetujuan RUPS. Persetujuan, iya. Ya. Jadi RUPS itu tadi di hadapan majelis juga ditanyakan terkait dengan adanya pelaksanaan atau penjabaran dari RUPS tanggal 23 Mei 2002 dan tanggal Mei 2001. Ada dua RUPS ya. Itu tidak dilampirkan. Saya perlu aja. Di dalam dokumen yang ada tidak ada dalam lampiran. Yang 2001 ada Pak tadi yang kita ada. Ada. Nomornya bukan itu. Yang nomor itu enggak Pak, tidak ada. Tanggalnya tanggal berapa? RUPS yang 2001 itu. Oktober 2001. 27 Oktober 2001, nomornya 42 yang dilampirkan Pak. Yang terkait dengan masalah tadi persetujuan RUPS 21 November 2003 ya, akta pernyataan keputusan RUPS nomor 38 dibuat di hadapan Notaris Wahid Hasim. Iya Pak. Itu di hadapan majelis tadi kan saudara tunjukkan. Betul. Terus kemudian di situ ditanyakan oleh rekan kami tentang adanya frasa pelaksanaan garis miring penjabaran hasil keputusan RUPS PT Pancawira Usaha Jawa Timur tanggal 23 Mei 2002 dan tanggal 2 Mei 2003 itu tidak ada di dalam dokumen. Tetapi ada dibunyikan di dalam akta itu, saudara ikut membaca ya? Iya. Tadi berdasarkan dokumen. Baik.
Kemudian saksi Tidak hanya tersangkut kasus pelepasan aset PT PWU, Dahlan Iskan juga disangkakan dalam kasus mobil listrik. Special Report akan kembali dengan laporannya sesaat lagi. Saya memang sedang diincar. Jangan bikin masyarakat apatis. Saya tidak kaget. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, rencananya kemarin penyidik Kejaksaan Agung akan memeriksa Dahlan Iskan terkait kasus dugaan korupsi mobil listrik. Pemeriksaan dilakukan di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena Dahlan berstatus tahanan kota. Namun Dahlan akhirnya tidak datang karena kondisi kesehatannya menurun. Pemeriksaan terhadap Dahlan Iskan terkait kasus dugaan korupsi mobil listrik akhirnya diurungkan setelah perwakilan keluarga mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kepada pihak Kejati, keluarga menyampaikan surat ketidakhadirannya karena kondisi kesehatan Dahlan yang menurun. Selain itu, Dahlan Iskan juga belum menunjuk kuasa hukum dalam perkara mobil listrik. Surat pemanggilan yang hanya berupa fax mail juga dipertanyakan oleh pihak Dahlan Iskan. Saya sebagai keluarga menyampaikan surat tadi kepada penyidik Kejaksaan Agung. Yang pertama karena memang beliau belum menunjuk penasihat hukum sampai hari ini. Yang kedua juga kita konfirmasi karena panggilan yang kita terima berupa fax mail bukan asli. Lalu yang ketiga beliau memang sedang dalam kondisi kurang sehat, bukan karena ini, memang sudah beberapa hari ini demam. Pemeriksaan mantan Dirut PLN itu dilakukan di Kejati Jatim mengingat status Dahlan yang menjadi tahanan kota dalam kasus pelepasan aset PT PWU. Kejaksaan Agung akan kembali menjadwalkan ulang pemeriksaan pada pekan depan. Pada hari ini dijadwalkan memang akan diperiksa saudara Dahlan Iskan sebagai tersangka, namun tidak datang dan yang datang adalah dari pihak keluarga yang menyatakan Dahlan Iskan tidak bisa hadir ini karena sakit dan jadwal ulang lagi gitu. dalam kasus apa? Hah? Dalam kasus apa? Kalau panggilannya dalam kasus perkara mobil listrik. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Dahlan Iskan dalam kasus dugaan korupsi mobil listrik saat menjabat Menteri BUMN. Proyek senilai 32 miliar untuk membuat kendaraan resmi delegasi peserta KTT APEC di Bali tahun 2013 itu telah menyeret Dasep Ahmadi terkena vonis 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Hari Tambayong, MNC Media melaporkan. Belum kelar perkara pelepasan aset PT PWU, Dahlan kembali dijerat dalam kasus mobil listrik. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri BUMN itu sebagai tersangka kasus mobil listrik yang diduga merugikan negara 28 miliar rupiah lebih. Kejaksaan Agung telah menetapkan Dahlan sebagai tersangka sejak 26 Januari lalu. Dahlan ditetapkan lewat penerbitan surat perintah penyidikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Usai sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Dahlan Iskan menanggapinya dengan tersenyum, mengatakan bahwa Jaksa Agung menginginkan penghargaan dari Muri karena telah 3 kali menetapkan seorang Dahlan sebagai tersangka. Dahlan mengatakan penetapan tersangka pada dirinya merupakan hal yang biasa. Selama dirinya menjabat sebagai Direktur PLN dan Menteri BUMN, tidak pernah menerima suap ataupun korupsi. Tersangka lagi soal mobil listrik, dan saya kira yang mulia Jaksa Agung mungkin pengen mendapat hadiah Muri, penghargaan Muri, karena bisa menjadikan seorang Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN dan tokoh pers Indonesia, menjadi tersangka 3 kali. Mungkin beliau pengen mendapatkan penghargaan dari Muri, karena 3-tiganya itu tidak ada kaitan dengan suap, tidak ada kaitan dengan sogok menyogok, tidak ada kaitan dengan aliran dana, tidak ada kaitan dengan pemberian uang, tidak ada kaitan dengan mendapatkan atau mengambil uang. Jadi saya bersangka baik, mungkin beliau pengen mendapatkan penghargaan dari Muri. Kejaksaan Agung menilai Dahlan ikut bertanggung jawab atas pengadaan 6 mikrobus dan bus eksekutif listrik yang digunakan sebagai kendaraan resmi delegasi peserta KTT APEC di Bali pada Oktober 2013.
Proyek senilai 32 miliar rupiah itu didanai BRI, perusahaan gas negara, dan Pertamina. Dahlan menunjuk Dasep Ahmadi, pemilik PT Sarimas Ahmadi Pratama, sebagai pembuat bis. Tapi berdasarkan hitungan BPKP, proyek itu membuat negara rugi 28,99 miliar karena bis-bis itu ternyata tidak bisa dipakai. Dasep telah dihukum 7 tahun penjara dalam kasus ini. Jaksa lalu mengajukan banding dan kasasi. Hasilnya Mahkamah Agung menyebutkan ada dugaan keterlibatan Dahlan dan Dasep dalam kasus korupsi tersebut. Dari Surabaya, Ketinisha dan Haryo Hanggoro, MNC Media melaporkan. 5 saksi dihadirkan dalam sidang Jumat pekan lalu. Berikut cuplikan sidang di Pengadilan Tipikor, Surabaya. Itu kan ada pencatatan gitu ya, mengenai pendaftaran, peralihan hak, pembebanan, dan pencatatan lainnya. Saudara bisa atas dokumen itu bisa bacakan enggak? Coba, dari halaman berapa yang saudara ada di situ? Jadi pendaftaran peralihan hak dari adanya, apa di situ ada sertifikat pembebanan hak tanggungan? Ada. Sertifikat SHGB nomor 578 tadi sudah saya jelaskan, diterbitkan tanggal 14 Agustus 1992 berdasarkan keputusan Kepala BPN RI tanggal 8 Oktober 1990. Itu HGB-nya atas nama siapa? Atas nama Perusahaan Daerah Sarana Bangunan Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur berkedudukan di Surabaya. PT? Bukan PT, Perusahaan Daerah. Berarti pertanyaan menjawab yang angka 8, saudara membenarkan peralihan hak dari PT PWU menjadi atas nama PT Sempulur Adi Mandiri ini gimana? Apakah atas nama PT PWU atau atas nama PT anu? PT Perusahaan Daerah ini kan berdasarkan Perda nomor berapa tadi, itu kan bergabung. Ya enggak, ini kan sertifikatnya atas nama siapa? Dan selanjutnya Pak ya, pertama diterbitkan atas nama Perusahaan Daerah Sarana Bangunan Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur berkedudukan di Surabaya pada tanggal 28 Februari 1994 ini dihipotekkan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berkedudukan di Surabaya sebesar 1 miliar. Tanggal berapa itu? Tanggal 28 bulan 2 1994 diterbitkan sertifikat hipotek nomor 24 tahun 94. Oke. Terus pada tanggal 27 Februari 2004 ini 27 Februari 2004 ini dilakukan pelunasan berdasarkan roya surat dari Bank Jatim tanggal 28 Agustus 2003 hipotek pertama nomor 24 tahun 94 dihapus. Ada surat royanya nggak yang dilampirkan? Di sini tidak saya bawa, karena sudah dilunasi, nggak saya bawa. Nggak dibawa sama Bapak? Enggak, ada. Dokumen ada catatan di sini, ditandatangani kepala kantor. Ya, maksudnya ada di dalam dokumen saudara ada kan? Saya bawa, Pak. Nggak dibawa, tapi ada ya? Nggak ada. Loh, nggak, maksud saya di dalam satu kesatuan dokumennya ada, tapi sekarang nggak dibawa, begitu? 28 Agustus 2003 ya? Ya. Surat roya. Kemudian pada tanggal 19 September 2005 dibalik nama kepada PT Sempulur Adi Mandiri berkedudukan di Kediri berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh Sri Areni SHMM PPAT Wilayah Kabupaten Tulungagung nomor 635 tahun 2004 tanggal aktanya 11 Agustus 2004. Untuk berikutnya, pada tanggal 14 Oktober 2004, ini oleh PT Sempulur dipecah-pecah menjadi 26 bidang. Sudah cukup, Itu dari peralihannya di buku tanahnya itu ya, ukurannya. Baik. Terkait dengan sudah beralihnya nama dari perusahaan daerah, kalau tadi saudara menyebutkan ya berdasarkan dokumen, tapi faktanya dokumen yang saudara bawa sertifikat
beralihnya masih dari nama perusahaan daerah kepada PT Sembulu. Artinya belum ada pencoretan atas perusahaan PD itu menjadi PT Pancawira Usaha berdasarkan perda. Tidak ada. Tidak ada. Tidak Ya? ada. Seharusnya kalau menurut saudara, ini saya hubungkan dengan keterangan saudara di pasal merujuk pasal 14 angka 12 ya. Ternyata di atas tidak ada persetujuan dari DPRD ya. Terus kemudian pada jawaban angka 13 itu milik pemerintah daerah. Ya. Kemudian saya hubungkan lagi dengan jawaban saudara pada angka 9, siapa pemilik dari tanah itu berdasarkan perda adalah PT PWU Jatim. Ya. Ini saudara ada ketidaksinkronan keterangan gimana? Saya hanya melaksanakan apa ada yang ada di dalam berita ini saya bacakan. Saudara bacakan atau tentang perda ini saudara ditunjukkan oleh penyidik tentang perda PWU ini? Dilampirkan Pak dalam pendaftarannya. Dilampirkan dalam pendaftarannya. Terus tentang masalah yang ketika saudara berdasarkan 14 ini saudara tahu sendiri atau apa? Tentang pasal-pasalnya? Pasal-pasalnya sudah disumpah loh ya? Iya. Ya gimana? Pasal berapa Pak? Yang dia bukan. Ketika saudara ya. ditanyakan dalam penyidikan di BAP menyebutkan tentang pasal 13 ayat 1 ya. Terus kemudian tentang pasal 14. Ini pendapat saudara atau apa? Di dalam pasal izin pengalian aset harus persetujuan DPRD kemarin saya memang ditunjukkan oleh jaksa. Ngomong gitu loh. Jaksa ini gimana terhadap pasal ini? Ditunjukkan apa? Ditunjukkan mengenai izinnya mana. Terus? Terus saya jawab bahwa di sini karena di sini ada surat dari. Spesial Report akan kembali lagi dengan topik pendataan ulama yang sempat menuai kehebohan. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Spesial Report kasus pendataan pengasuh pondok pesantren termasuk kiai oleh aparat kepolisian di Jawa Timur membuat resah. Tak pelak hal itu membuat sejumlah kalangan bertanya-tanya. Ada kekhawatiran tindakan tersebut justru memicu trauma, mengingatkan peristiwa kelam masa PKI dahulu yang memakan banyak korban kiai kampung. Kekhawatiran para kiai pesantren atas pendataan yang dilakukan polisi sebagaimana diungkapkan Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, pengasuh pondok pesantren Al-Faros Tebu Ireng Jombang. Pria yang biasa disapa Gus Irfan ini mengaku bingung dan bertanya-tanya kenapa polisi mendata para kiai. Menurutnya kondisi ini mirip dengan situasi zaman PKI puluhan tahun yang berujung pembunuhan para kiai. Meski dirinya tidak yakin hal tersebut akan terjadi, namun dari cara polisi meminta data menurutnya juga tidak etis. Saat itu polisi datang ke pesantren dan meninggalkan belangko agar diisi tanpa memberikan penjelasan maksud dan tujuannya. Baru sekali ini saya disodori formulir seperti ini, sehingga ini buat apa? Kadang-kadang saya juga karena kebetulan saya nggak ketemu sama orang-orangnya, saya juga bertanya ini buat apa sih aja nih? Ya itulah makanya kita khawatir, teman-teman saya juga khawatir, ini nggak pernah ada seperti ini dalam situasi yang kayak begini ini, ada pendataan ini orang jadi menafsirkan macam-macam, termasuk khawatir jangan-jangan nih. Hal serupa juga diungkapkan Kiai Haji Solahuddin Wahid atau yang akrab disapa Gusola. Adik Gus Dur ini mengaku ponpes yang dipimpinnya juga sempat didatangi polisi yang meminta dirinya menulis biodata dan ironisnya, formulir tersebut dititipkan di pos keamanan pondok. Sikap polisi tersebut dianggap tidak etis karena seharusnya menyampaikan maksud dan tujuan dari pendataan. Karena inilah menurut Gusola wajar jika para kiai merasa resah. Apa perlunya mendata? Kalau yang kami alami di Tebu Ireng ini, tiba-tiba ada formulir ditaruh di Satpam, itu kan tidak begitulah caranya ya.
duduk bareng, apa sih yang ingin dicapai, apakah tidak menimbulkan masalah gitu kan. Karena kita ini pernah punya pengalaman sekian puluh tahun yang lalu yang tidak baik gitu. Jadi antara tujuan dan cara itu kadang-kadang sering bertentangan gitu. Heboh pendataan kiai terjadi di dunia maya sejak Kamis pekan lalu. Saat itu foto surat daftar nama kiai yang akan didata dari kepolisian tersebar di media sosial. Netizen pun bertanya-tanya tujuan dari pendataan tersebut karena dilakukan oleh kepolisian. Bahkan ada yang mengkait-kaitkan pendataan itu dengan peristiwa kelam masa PKI dahulu yang memakan banyak korban kiai kampung. Dari Jombang, Mukhtar Bagus, MNC Media melaporkan. Polemik pendataan kiai dan ulama di Jawa Timur menjadi pembahasan serius, apalagi di tengah isu politik nasional yang sedang memanas dan adanya upaya adu domba sesama warga negara. Ada kekhawatiran jika pendataan tersebut tersangkut paut dengan kondisi politik saat ini. Berupaya meluruskan maksud pendataan, Kapolda Jatim bertemu dengan Ketua MUI Jawa Timur di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kapolda Jatim Irjen Pol Mahmud Arifin terus berupaya meredam keresahan dampak pendataan kiai yang dilakukan jajarannya. Akhir pekan lalu, Kapolda menemui Ketua MUI Jawa Timur Kiai Haji Abdussoma Bukhori di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Kedatangan Kapolda untuk melakukan tabayum atau konfirmasi jika pendataan kiai dan ulama untuk pengenalan. Tujuannya jika suatu saat mengundang atau berkunjung kepada para ulama tidak salah nama maupun salah ketik nama serta alamat. Kita juga tidak menggunakan intel untuk melakukan pendataan itu, tidak. Ini adalah dalam rangka saya pejabat baru supaya mengetahui kalau saya silaturahmi harus silaturahmi kemana, yang jelas itu. Yang kedua, kalau misalnya kemarin itu kegiatan istighosah besar di Polda Jawa Tengah, hari ini ada di namanya Medan, Sumatera Utara. Kalau saya nanti mengadakan acara yang jangan sampai namanya salah, terus diundangnya nggak sampai alamat. Kira-kira itu aja, tidak ada maksud-maksud yang lain. Sementara itu, MUI Jawa Timur menghimbau kepada para ulama dan kiai di Jawa Timur tidak resah, karena pendataan tersebut sifatnya untuk ta'aruf serta bahan untuk silaturahmi. Jadi keinginan Kapolda kalau di Jawa Timur itu memang ya sekedar untuk kenal, untuk silaturahim. Kebetulan baru juga Pak. Iya, dan ini Pak Mahfud Arifin ini kan baru gitu ya, supaya gampang kenal, itu saja. Jadi tolong ini diterjemahkan pada masyarakat gitu ya. Jadi ulama-ulama tidak perlu resah, tidak ada pendataan dalam arti untuk mau diapakan, itu tidak ada. Tidak ada. Pendataan kiai di daerah menimbulkan keresahan para ulama. Dikutip dari laman berita, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar meminta pendataan ulama dihentikan karena tidak dibenarkan undang-undang dan mengada-ngada jika hanya untuk mendapatkan data lengkap ulama tersebut. Pendataan ulama tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, di mana pada pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa polisi yang berkaitan dengan masyarakat, kewenangannya adalah mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Wewenang mengawasi dilakukan secara tidak langsung yang dalam hal ini dilaksanakan oleh intelijen kepolisian secara tertutup, tidak langsung ke sasaran. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, MNC Media melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Jatim akhirnya mengklarifikasi maksud pendataan ulama yang sempat membuat geger. Sementara PWNU Jawa Timur menerima upaya silaturahmi yang dilakukan kepolisian dan berharap masyarakat tidak terpancing dengan isu yang membelah umat. Dan pemirsa, berikut cuplikan dialog kami kemarin bersama Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Manera dan Wakil Ketua PWNU Jatim, Profesor Song Haji Soleh. Klarifikasi dan silaturahim ini terus dilakukan oleh Kapolda Jawa Timur. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah setelah melakukan klarifikasi dan silaturahim ini pendataan akan terus dilakukan? Pak Barung bisa menjawabnya. Tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa pendapat tadi. Ya kalau memang itu masih kita akan tetap melaksanakan silaturahmi itu. Silaturahmi tidak dilarang dan itu mulia. Saya kira beliau berkunjung ke pesantren, Kapolres juga berkunjung. Yang menjadi pertanyaan saya adalah pendataan, ke pesantren,
dan kemudian dari data itulah kita dapatkan pesantren mana yang harus kita anu. Nah, beliau tadi sudah menyampaikan bahwa data itu ada di PBNU juga ada. Oke, kalau sudah memang demikian dan kemudian menjadi polemik, kita akan sampaikan nanti kepada beliau memberikan masukan. Kita hentikan saja pendataan ini karena data ada di PBNU. Kita harapkan sih sebenarnya adalah bahwa Kapolres ini juga silaturahmi di daerah silaturahmi kepada Ponpes. Ini sebenarnya juga dari telegram itu kita inginkan supaya ada balance. Polres melaksanakan silaturahmi, Kapolda juga melaksanakan silaturahmi ke Ponpes tersebut. Tetapi kalau memang ini yang diinginkan oleh publik atau diinginkan oleh para Ponpes, ya kita cukup mengambil data dari PBNU saja, dan kemudian dari data itulah nanti akan kita sampai seperti yang disampaikan Kapolda, jangan sampai salah nama, jangan sampai saya salah kemana untuk silaturahminya. Nah, data itu sudah ada di PBNU. Oke. Apa sebenarnya dari Prof sendiri supaya masyarakat NU ini tidak terpancing dengan kondisi sekarang ini, apalagi dengan berita pendataan ini, Prof? Ya tadi klarifikasi saya kira sudah dilakukan, dan kami tentu saja ya tetap mengusulkan agar silaturahim silakan diteruskan, yang itu bagus sekali, sangat bermanfaat untuk keamanan, ketentraman masyarakat, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Tapi sekali lagi pendataan itu kalau bisa tidak dilakukan lagi lah, karena seperti tadi dikatakan oleh Bapak dari Polda tadi, data itu sudah lengkap di PBNU, di kantor PBNU, dan kalau memang ingin ada rencana untuk silaturahim ya cukup dilakukan dengan pemberitahuan lah, melalui telepon atau melalui kurir gitu saja. Ya. Tapi terutama ini mungkin ulama dan para kiai ini sudah tidak resah lagi karena adanya klarifikasi dan juga silaturahmi yang dilakukan oleh Kapolda begitu. Bagaimana dengan warga Nahdien sendiri? Warga Nahdien saya kira ya. Apakah juga bisa menerima kondisi seperti ini begitu? Saya kira demikian. Sebab seperti kemarin kasus itu kan terjadi munculnya pertama kan di Tebu Ireng, dan Tebu Ireng sudah dikunjungi oleh Bapak Kapolda, dan akhirnya kan klarifikasi dilakukan, kemudian menghasilkan itu tadi tidak ada lagi keresahan itu. Apakah sudah ada upaya gitu Prof dari PBNU sendiri supaya menenangkan perasaan atau keresahan yang dialami bukan hanya ulama atau kiai tapi warga Nahdien juga? Itu pada kebiasaan atau biasanya kalau NU sudah tidak ada masalah lagi, warga juga sudah sama-sama dengan makmumnya kan ke NU-nya itu, ke PWNU itu. Jadi kalau PWNU sudah menerima klarifikasi itu, berarti ya semua warga juga sudah tidak ada masalah lagi. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Merinda Surya berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu dalam spesial report selanjutnya. Selamat sore, sampai jumpa.